Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asadik Egim. Saya lulusan S1 Program Studi Manajemen pada Universitas Negeri Padang, dan S2 saya Magister Manajemen di Universitas Negeri Padang. Sekarang saya dosen Program Studi Manajemen pada Kampus STIE Perbankan Indonesia di Kota Padang. Nah, salah satu tugas dosen Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, selain melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di semester genap ini, yaitu pada mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini bobotnya 3 SKS, merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah pengantar manajemen. Nah, adapun teknik yang saya gunakan atau metode yang saya gunakan dalam pendidikan dan pengajaran ini dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, yang pertama delivery. Delivery bagaimana proses kuliah ini disampaikan sehingga bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, jadi sebelum perkuliahan biasanya saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang pertama itu silabus yang berisi atau menjelaskan materi-materi selama 1 semester. Nah, yang kedua RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, di sana lebih rinci lagi terdapat capaian pembelajaran atau kemampuan yang nanti akan didapatkan oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian lulusan atau program studi yang diturunkan kepada capaian mata kuliah atau CPMK. Dari CPMK diturunkan kepada sub CPMK. Nah, beberapa sub CPMK itu dibagi ke dalam 14 pertemuan yang belum termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah manajemen pemasaran, yang pertama yaitu mahasiswa memahami konsep-konsep pemasaran dan perencanaan pemasaran yang didorong oleh analisis lingkungan, nilai pelanggan, menyusun program pemasaran yang relevan dan dengan konteks bisnis saat ini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk merencanakan, mengontrol, mengevaluasi strategi dan program pemasaran yang efektif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan penilaian manajerial dan membuat mahasiswa lebih sensitif terhadap berbagai isu tentang permasalahan pemasaran di lingkungan bisnis global. Nah, itulah capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya saya jelaskan tentang deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran. Pada mata kuliah manajemen pemasaran ini merupakan mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa mengenai konsep pemasaran, bagaimana menganalisis lingkungan pemasaran, nilai dan kepuasan pelanggan, loyalitas dan CRM, perilaku konsumen, analisis, segmentasi, targeting dan positioning, bauran pemasaran, pemasaran global, dan digital marketing. Nah, materi perkuliahan pada mata kuliah manajemen pemasaran ini kita bagi menjadi 14 pertemuan. Pertemuan yang pertama membahas tentang konsep pemasaran dan rencana pemasaran. Nah, pertemuan yang kedua membahas tentang analisis lingkungan pemasaran. Pertemuan yang ketiga membahas tentang nilai dan kepuasan pelanggan. Pertemuan yang keempat kita bahas tentang loyalitas pelanggan dan Customer Relationship Management atau CRM. Pertemuan yang kelima menganalisis perilaku konsumen. Kita juga membahas tentang bagaimana
pelanggan atau konsumen menentukan keputusan pembeliannya. Pertemuan yang keenam, mengidentifikasi segmen dan target pasar. Pertemuan yang ketujuh, kita membentuk positioning merek. Setelah pertemuan ketujuh, dilakukan ujian tengah semester. Nah, pertemuan yang kedelapan, materinya tentang menentukan strategi produk dan mengelola jasa. Selanjutnya pertemuan yang ke-9, yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Pertemuan yang ke-10, merancang dan mengelola saluran pemasaran. Pertemuan yang ke-11 yaitu tentang bauran promosi, yaitu iklan dan promosi penjualan. Pertemuan 12 masih tentang bauran promosi, yaitu tentang event dan CSR. Pertemuan 13, strategi masuk pasar global. Pertemuan yang ke-14 atau pertemuan yang terakhir tentang digital marketing. Setelah pertemuan 14, kita lakukan ujian akhir semester. Nah, itulah materi selama 1 semester. Adapun literatur atau referensi yang kita gunakan pada mata kuliah ini, buku utama diantaranya karangan Kotler dan Gary Armstrong dengan judul Dasar-dasar Pemasaran. Buku yang kedua, Kotler dan Keller dengan judul Marketing Management. Buku yang ketiga, karangan Tamrin Abdullah, judulnya Manajemen Pemasaran. Itu buku utama yang kita gunakan. Di samping juga ada literatur pendukung seperti buku-buku lainnya yang terkait, jurnal atau majalah yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk materi di perkuliahan ini. Yang kedua yaitu interaction. Interaksi mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa di sini sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan masing-masing. Metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama ceramah. Ceramah dengan pemberian materi atau menjelaskan materi, di sela-sela nanti penjelasan saya berikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu dengan diskusi atau tanya jawab. Jadi di sini melibatkan mahasiswa dan dosen. Nah, jika ada mahasiswa yang bertanya atau memberikan tanggapan dan saran tentang pembelajaran, itu saya terima dengan baik dan kita bahas bersama. Termasuk jika ada yang memberikan masukan terhadap pembelajaran atau penjelasan yang saya berikan, itu saya terima dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu dengan metode studi kasus. Kita memberikan kasus-kasus terkini yang nantinya akan dibahas. Nah, selanjutnya pemberian tugas termasuk membuat ringkasan materi. Media pembelajaran yang digunakan yaitu melalui Google Classroom, yang kedua dengan WA Group, yang ketiga dengan aplikasi Zoom Meeting. Nah, ketiga media ini kita gunakan selama pembelajaran agar terjalin interaksi antara mahasiswa dan dosen, memudahkan mahasiswa dalam berdiskusi, tanya jawab, dan media untuk mengirim tugas, ya. Yang ketiga asesmen. Asesmen di mana di sini saya mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Nah, adapun poin-poin yang dinilai pada mata kuliah ini yaitu kehadiran 10%, kehadiran 10% dengan total pertemuan 14 kali pertemuan. Nah, tugas dengan bobot 20%, di mana termasuk di situ tugas individu, tugas kelompok, keaktifan selama kuliah, dan partisipasi dalam kelas. Nah, yang selanjutnya UTS. UTS ini ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang terakhir ujian akhir semester, yaitu dengan bobot 40%. Nah, keseluruhannya dengan bobot 100%. Sistem penilaian ini merupakan evaluasi selama perkuliahan
Nah, dari total keseluruhan bobot itu mahasiswa nanti akan mendapatkan nilai, apakah mereka mendapatkan nilai A, B, C, atau gagal. Nah, kalau mereka mendapatkan nilai yang D atau E atau gagal, mereka akan mengulang kembali mata kuliah manajemen pemasaran ini. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan video pengajaran salah satu pertemuan pada mata kuliah manajemen pemasaran dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Sekarang ini kita bahas tentang event dan CSR. Dan materi ini masih termasuk ke dalam bauran pemasaran yang promosi, ya. Nah, sudah ada yang membaca bahannya kemarin? Sudah, Pak. Ada yang sudah membaca? Sudah ada ya? Sekarang kita masuk ke slide yang pertama. Nah, pengertian event, ya. Jadi kalau event marketing, nah, jadi untuk event ini yaitu saat perusahaan mensponsori suatu acara atau program, atau pendapat lain menyatakan event marketing jenis promosi di mana perusahaan atau merek yang dikaitkan dengan suatu acara atau kegiatan, ya, yang tujuannya untuk menciptakan pengalaman bagi konsumen dan promosi sebuah produk dan jasa. Nah, apa contoh event marketing yang kita pernah lihat? Siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan? Event marketing itu tentunya kayak sebuah, contohnya iklan marketing pemasaran mobil di sebuah tempat acara seperti di pasar gitu, Pak. Jadi Ya, marketing produk mobil misalnya, di tempat keramaian ya, berarti mengadakan event sebuah acara event acara ya, yang menarik orang banyak untuk melihat. Oke, siapa yang lain yang mengomentari atau memberikan contoh? Konser, Pak. Oke, konser. Konser apa? Apakah sekedar konser musik atau produk yang mendatangkan artis atau apa? Coba jelaskan lagi. Mendatangkan artis, Pak. Apa contohnya? Nah, pernah kita lihat di TV ya. Kita pernah launching HP ya kan, launching Samsung misalnya, atau launching Oppo terbaru ya kan, atau Vivo terbaru, menampilkan artis-artis ibu kota, itu kan termasuk event marketing ya. Itu mungkin beberapa contoh ya event marketing. Jadi di mana perusahaan membuat acara ya, yang tujuannya agar konsumen banyak melihat atau mengenal, yang tujuan akhirnya untuk mempromosikan produk dan jasa. Selanjutnya, nah di sini juga dijelaskan masyarakat perlu diberi informasi mengenai sebuah produk dan jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan. Nah, jadi salah satu keuntungan kita mengadakan event, ya, itu banyak yang bisa mengakses, banyak yang bisa melihat. Jadi untuk satu acara saja, mungkin skopnya nasional itu sudah jutaan yang bisa melihat, ya. Itu salah satu kelebihan event tadi ya. Sesuai dengan target kita. Kalau produk HP, ya, kita kaitkan dengan saluran promosi. Siapa yang biasanya membeli HP, ya? Semua kalangan, apakah itu anak muda, orang tua. Berarti cocok saluran promosinya mungkin di televisi, ya. Nah, jadi kalau dia launching hanya di koran, hanya di majalah, itu tidak banyak yang akan melihat. Di lebih tepatnya di media televisi ya. Itu kaitkan target kita dengan saluran yang akan dipakai.
Tifa, coba baca nomor 1, tujuan event marketing. Fungsi dan tujuan strategi event marketing yang pertama meningkatkan permintaan terhadap produk atau jasa. Oke, jadi salah satu tujuan ya event marketing meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa. Nah, jadi awalnya kalau tidak kita buat sebuah acara, kita buat event, ya, mungkin produk kita tetap terjual, tapi dengan kita membuat acara ini akan terciptalah peningkatan penjualan. Ya. Orang tambah mengenal, orang tambah tahu manfaatnya. Jadi setelah kita pergi ke acara itu, oh ini manfaatnya. Oh ini yang diberikan, yang ditawarkan. Mungkin ada diskon-diskon juga, ya kan? Atau pas acara tersebut diberikanlah bonus. Itu salah satu meningkatkan permintaan. Nah, di sini jelaskan perusahaan besar seperti Samsung lebih mengedepankan event marketing saat launching produk. Ya. Untuk yang nomor 2 ini, produk atau jasa yang diterima oleh konsumen. Itu yang saya jelaskan di awal tadi ya, dengan kita membuat sebuah event, di sana kita bisa menjelaskan lebih lengkap tentang produk kita. Mungkin konsumen hanya tahu kulit luarnya saja, tapi dengan adanya event marketing, kita buatlah, kita jelaskanlah ini manfaatnya. Mungkin ada isu-isu miring yang didengar orang di luar, dengan event marketing, bisa kita jelaskan inilah produk kita yang sebenarnya, mereka lebih paham dan lebih bisa menerima tentang produk yang kita jual. Nah, coba Leli baca nomor 3. Yang ketiga, memperluas jaringan. Di event marketing ini salah satunya bisa memperluas jaringan. Juga banyak partner bisnis kita dengan event marketing, mungkin banyak yang bekerja sama dengan kita. Mungkin ada pihak-pihak yang berkepentingan di situ ya. Nah, bisa kita kerjasama. Termasuk investor ya. Itu memperluas jaringan. 4, menarik keuntungan. Oke, menarik keuntungan. Dari mana menarik keuntungannya? Pertama dari sponsor ya. Saat kita mengadakan acara, jadi ada juga perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang ingin bergabung ya, yang menjadi sponsor, dan pada saat acara kita adakan, mungkin brandingnya kita tampilkan ya, dia juga diuntungkan atas acara yang kita buat. Itu maksudnya sponsor ya, bisa sama-sama diuntungkan. Nah, juga dapat meningkatkan penjualan produk. Itu maksudnya menarik keuntungan tadi. Kalau produk terjual, tentu ada keuntungan. Itu ya. Itu tentang menarik keuntungan. Nah, yang kelima. Meningkatkan brand awareness. Nah, jadi brand awareness ini, bagaimana pelanggan atau konsumen melihat ya produk kita itu yang awalnya dia tidak kenal, sekarang dia menjadi ingat, awareness, ingatan ya, diingatan terhadap merek. Misalnya anggaplah Samsung tadi ya, awalnya kita sudah lupa dengan Samsung, dengan diadakannya acara di TV launching produk baru, kita kembali lagi ingat dengan merek Samsung ya. Nah, itu maksudnya meningkatkan brand awareness, daya ingat terhadap merek. Kita lanjut contoh event marketing. Nah, di situ ada pameran ya. Pameran ini menampilkan produk-produk ya. Menampilkan produk itu lebih pameran, memperkenalkan produk baru. Terus event launching ya, perusahaan yang buat acara launching produk baru. Ini contohnya yang tadi ya, saat Samsung mengadakan launching Samsung S20 dan Samsung Galaxy. Ini banyak ya, produk-produk yang lain juga banyak. Event launching di televisi. Kalau pameran lebih ke menampilkan produknya. Ada contoh-contoh produk yang kita lihat. Mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mungkin ada yang bertanya tentang event marketing ini. Ada, Pak. Oke, silakan Engki.
Pertanyaannya itu masalah yang sering terjadi dalam event marketing itu apa aja, Pak? Masalah yang sering terjadi. Sebelum saya jawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan Engki? Mungkin kesalahan dalam anggaran, Pak. Oke, boleh. Ada yang lain yang biasanya terjadi kalau dalam event marketing itu permasalahan selain anggaran juga ya. Kadang ditentukan anggarannya sekian karena ada risiko atau kejadian yang tidak terduga. Itu terpaksa penyelenggara harus menekan atau menelan kerugian biaya ya. Nah, jadi strateginya tentu harus kita planningkan. Nah, jadi kemungkinan risiko yang akan muncul ini anggaran biaya yang kita cadangkan saat terjadi risiko itu ya. Di saat terjadi risiko atau kerugian-kerugian, misalnya angin kencang, pentasnya rusak, misalnya kan tentu harus diperbaiki. Apalagi misalnya ada keributan, kerusuhan, ya, nah, tentu harus ada menyewa pihak keamanan yang lebih banyak. Itu kan termasuk risiko juga, ya kan? Itu harus diantisipasi, tentu dianggarkan lebih bagus lagi lah buat anggarannya, ya. Apalagi selain anggaran, misalnya kondisi persiapan, ya, persiapan time schedule yang tidak sesuai jadwal. Nah, tentu butuh tim-tim yang memang kompeten, yang memang komitmen terhadap suatu acara, ya. Saya yakin pernah membuat sebuah acara, mungkin waktu di sekolah dulu, ya. Bagaimana pengalamannya? Tentu ada time schedule yang kita buat. Hari ini atau minggu ini tahap persiapan. Sampai 2 minggu berikutnya adalah tahap mencari sponsor, ya kan? Tahap selanjutnya adalah acara persiapan anggotanya. Rupanya setelah waktu yang ditentukan sponsornya cuma 1 yang dapat. Nah, itu kan masalah jadinya kan. Nah, itu time schedule. Bagaimana semua tim komitmen dengan. Itulah kurang lebih ya Hengki yang bisa saya jelaskan. Nah, kita lanjut ke CSR. Oke, Putri, coba jelaskan apa itu CSR. CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan. Dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, jadi intinya apa? CSR yaitu suatu konsep perusahaan punya tanggung jawab ya pada semua yang berkepentingan, baik lingkungan ya, konsumen. Nah, itu baik dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Banyak kita lihat ya contoh-contoh CSR. Misalnya ada satu bank CSR-nya itu membuat taman-taman di tengah kota misalnya. Berikan pot-pot di tepi jalan ya. Apalagi CSR sebuah produk memberikan sumbangan atau mensponsori acara sunatan massal misalnya ya, atau mensponsori acara kebersihan lingkungan ya. Tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Nah, di sini jelaskan ya 3 definisi CSR. Nah, jadi konsepnya yang pertama itu melakukan tindakan sosial. Yang kedua, komitmen usaha yang dilakukan secara etis. Maksudnya usaha-usaha yang dilakukan dengan etika-etika ya, beroperasi secara legal. Di komitmen bisnis ini perusahaan dia berkomitmen dalam hal membangun baik itu dari skala lokal ya, mungkin di daerah tempat dia berada atau perusahaan itu didirikan, nah, dia membangunlah daerah sekitar. Contoh misalnya sebuah pabrik yang didirikan di kabupaten, misalnya Kabupaten Solo.
Nah, Kabupaten Solo ini dia berkomitmen lah untuk ikut mengembangkan kabupaten itu agar maju ekonominya. Mungkin dibantulah para UKM di situ untuk modal. Nah, itu salah satu CSR ya. Nah, ini dalam hal contoh ya, apa saja yang bisa diberikan oleh perusahaan dukungannya. Ada kontribusi uang ya. Ini sama dengan dana bantuan, ini uang juga ya. Terus iklan gratis, publisitas, sponsor, keahlian teknis, kerja sukarela. Ini berbagai macam contoh CSR. Dampak CSR. Nah, supaya bisa jelaskan secara pemikiran kita aja, nggak usah baca slide. Kira-kira apa manfaat CSR? Tifa, coba apa manfaat CSR kira-kira bagi perusahaan? Logikanya aja. Memberikan Kira sebuah apa? Memberikan apa? inovasi. Hah? Memberikan inovasi, Pak. Inovasi. Ada perubahan yang dilakukan perusahaan ya. Yang lain? Oke, Wulan, apa manfaat CSR? Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Ya, apa contohnya? Contoh lebih konkretnya gitu. Hubungan dengan masyarakat. Boleh. Jadi mungkin perusahaan ini awalnya punya hubungan yang kurang baik, dianggap sombong mungkin oleh masyarakat sekitar ya. Perusahaan ini tidak mau bergaul dengan masyarakat. Dengan adanya CSR, anggapan orang menjadi berubah. Oh, ternyata perusahaannya baik, ya kan? Ternyata perusahaannya peduli, dia mau membantu, misalnya kan? Itu contoh manfaat CSR. Ya, mungkin karena waktu yang membatasi, jadi untuk selanjutnya kita bahas di WA group, ya. Nah, sampai di sini tentang CSR ya. Satu pertanyaan terakhir saya ingin siapa yang bertanya? Oh, faktor apa saja yang mendorong untuk melakukan CSR? Yang mendorong perusahaan melakukan CSR. Ya kan? Jadi tentu seperti yang kita bahas tadi, banyak sebenarnya yang mendorong perusahaan melakukan CSR. Ya. Apakah itu dia ingin memperbaiki hubungan dengan stakeholder, dia ingin meningkatkan awareness-nya, brand image-nya, ya, meningkatkan nama baiknya, dan ujung-ujungnya nanti kalau nama baiknya bagus, orang lebih kenal, tentu kelangsungan perusahaannya lebih bagus dan keuntungan akan meningkat. Ya. Nah, jadi CSR ini lebih bagus dan akan berdampak positif bagi perusahaan dan juga stakeholder-nya. Nah, dan ada juga aturan dari pemerintah yang menginstruksikan atau mengharuskan lah ya, perusahaan ini menganggarkan sekian persen dari keuntungannya untuk CSR. Dalam perusahaan sekarang atau perusahaan besar umumnya itu memang sudah dianjurkan lah untuk melakukan CSR tersebut. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang ini dapat dimengerti ya. Apakah sudah bisa dipahami apa yang kita bahas sekarang ini? Siapa? Nah, itulah contoh video pengajaran saya pada mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.